Halo semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah kasus yang terjadi di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah pada akhir Desember 2023. Sebuah peristiwa tragis yang melibatkan seorang ibu muda berusia 21 tahun yang dikenal aktif dan ceria, namun harus meregang nyawa secara mengenaskan di sebuah tempat pembuatan batu bata. Yang membuat kasus ini begitu mengejutkan, pelaku bukanlah orang asing. Ia adalah seorang pria yang baru ia kenal melalui media sosial dan telah menjalin komunikasi intens selama 5 bulan terakhir. Bagaimana tragedi ini bisa terjadi? Apa motif sebenarnya di balik kebrutalan ini? Mari kita telusuri kronologi lengkapnya hanya di Dirabila. Tri Iluh Lentari, atau akrab disapa Tari, adalah seorang ibu muda berusia 21 tahun yang tinggal di Desa Sumbang, Banyumas. Meski lahir di Purwokerto, ia menghabiskan masa dewasanya di Banyumas sebagai seorang ibu rumah tangga yang berdedikasi mengurus buah hatinya. Keseharian Tari dipenuhi dengan tanggung jawab membesarkan anaknya sendirian karena suaminya harus merantau ke Jakarta demi mencari nafkah. Namun, di balik pintu rumahnya, tersiar kabar burung bahwa hubungan pernikahan mereka tengah berada di ujung tanduk meski status resminya masih simpang siur. Di dunia maya, Tari dikenal sebagai sosok yang ramah dan aktif di Facebook, sering membagikan foto-foto dirinya yang menarik dan berinteraksi hangat dengan teman-temannya. Selasa pagi, 26 Desember 2023, sekitar pukul 7 WIB, suasana tenang di sebuah tempat pemuatan bata merah di Desa Pliken seketika pecah oleh teriakan histeris. Seorang pekerja batu bata terperanjat saat menemukan sesosok jasad wanita tergeletak di area pembakaran. Kondisi korban sangat memprihatinkan. Ia tergeletak telentang, tanpa busana dari pinggang ke bawah, dan tubuhnya hanya ditutupi oleh selembar daun pisang yang diletakkan begitu saja oleh pelaku. Saksi mata, Kuatno, 45 tahun, segera melaporkan temuan mengerikan ini kepada kepala desa yang kemudian diteruskan ke Polsek Kembaran. Saat tim Inafis dan medis tiba, mereka menemukan tanda-tanda kekerasan yang sangat brutal. Korban ditemukan masih mengenakan sueter hijau dan jam tangan, namun identitasnya tidak ditemukan di lokasi. Pemeriksaan awal menunjukkan adanya luka lubang di beberapa bagian tubuh, serta sisa cairan air sperma pada area sensitif korban yang mengindikasikan adanya tindakan kekerasan seksual yang keji. Polisi menduga kuat bahwa korban telah meninggal sekitar 12 jam sebelum ditemukan. Melalui teknologi pemindaian sidik jari di RSUD Profesor Dr. Margono Soekarjo, polisi berhasil mengonfirmasi identitas korban sebagai Tari. Dari sana, penyelidikan bergerak cepat ke lingkaran pertemanan korban. Keluarga mengungkapkan bahwa sebelum menghilang, Tari dijemput oleh seorang pria pada Senin malam sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Berbekal pemeriksaan DNA pada cairan sperma dan sidik jari asing di tubuh korban, polisi mengunci satu nama, Sahrul Ramadan, pria berusia 22 tahun asal Sokaraja yang dikenal Tari melalui Facebook 5 bulan sebelumnya. Sahrul sadar dirinya sedang diburu. Ia sempat melarikan diri ke wilayah Yogyakarta untuk bersembunyi. Namun, pengejaran tim Polres Banyumas tidak membuahkan hasil di sana karena pelaku ternyata telah kembali ke Banyumas. Pelarian Sahrul berakhir pada Minggu, 31 Desember 2023, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ia disergap di wilayah Kecamatan Kalibagor tanpa perlawanan saat sedang mengendarai sepeda motornya.
Dengan helm merah yang masih ia gunakan, Sahrul akhirnya digiring ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sahrul Ramadan hanyalah seorang buruh lepas biasa. Di media sosial, ia tampak seperti pemuda normal yang sering melakukan siaran langsung dan update aktivitas harian. Namun, di balik layar ponselnya, ia adalah sosok yang menyimpan dorongan impulsif yang sangat berbahaya. Kontras dengan Tari yang berusaha membangun hidup sebagai ibu muda, Sahrul justru menggunakan kedekatan mereka sebagai celah untuk memuaskan hasrat gelapnya. Kasus ini tidak didasari oleh dendam lama, melainkan oleh hasrat birahi seketika yang tidak terkendali. Semuanya bermula saat mereka pulang berboncengan dari alun-alun Banyumas pada malam kejadian. Sahrul mengaku bahwa bagian dada Tari yang bersentuhan dengan punggungnya memicu nafsu bejatnya. Alih-alih mengantar Tari pulang, ia justru membelokkan motornya ke tempat sepi dengan niat jahat untuk meruda paksa ibu muda tersebut. Sesampainya di pabrik bata yang gelap dan sepi, Sahrul langsung melancarkan aksi biadabnya agar korban tidak bisa melawan. Ia menendang Tari hingga jatuh terlentang, kemudian mencekik leher korban dengan kuat, setelah itu menghantam kepala korban menggunakan helm dan bambu berkali-kali, hingga terakhir ia menginjak-injak dada Tari hingga korban tak lagi bernapas. Setelah memastikan Tari tewas, barulah Sahrul melampiaskan nafsu seksualnya pada jasad korban yang sudah tidak berdaya. Hasil autopsi resmi mengonfirmasi kekejaman Sahrul. Penyebab kematian utama adalah luka robek pada organ hati akibat hantaman benda tumpul, selain luka parah di kepala, dada, tulang iga, dan leher. Polisi juga menyita bambu, helm merah, serta pakaian milik korban dan pelaku sebagai barang bukti kunci. Di hadapan penyidik, Sahrul mengakui semua perbuatannya tanpa sisa. Ia mengaku khilaf karena tidak mampu menahan hasratnya setelah kontak fisik yang tidak disengaja di atas motor. Ia memilih untuk mengeksekusi Tari terlebih dahulu, semata-mata agar aksinya berjalan mulus tanpa perlawanan dari korban. Keluarga Tari, terutama sang ibu, hancur berkeping-keping. Kekhawatiran sang ibu yang merasa gelisah karena putrinya tak bisa dihubungi semalaman berubah menjadi kenyataan pahit yang tak terbayangkan. Isak tangis mengiringi kepergian ibu muda ini yang meninggalkan seorang anak kecil yang kini harus tumbuh tanpa kasih sayang seorang ibu. Sahrul Ramadan kini menghadapi ancaman hukum yang sangat berat. Ia dijerat dengan pasal berlapis, termasuk pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 338 KUHP, pasal 365 KUHP, pencurian dengan kekerasan karena mengambil HP dan uang korban, serta pasal 285 KUHP tentang aksi ruda paksa. Tragedi Tari menjadi pengingat keras bagi kita semua tentang bahaya tersembunyi di balik pertemanan media sosial. Kewaspadaan harus tetap dijaga, bahkan terhadap orang yang merasa sudah kita kenal selama berbulan-bulan. Nyawa seorang ibu muda melayang hanya karena ego dan nafsu sesaat seorang pria yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana pendapat kalian mengenai kasus ini? Apakah hukuman mati adalah ganjaran yang setimpal bagi Sahrul? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa menghargai setiap nyawa di sekitar kita. Sampai jumpa di kasus berikutnya.